Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bersama bagian firman Tuhan untuk Shine Fellowship Bible Study. Dan kita akan melanjutkan pembahasan untuk kitab Ayub. Dan kita akan melihat dari Ayub pasal yang ke-13 hingga pasal yang ke-14. Nah, kita sudah melihat pada bagian sebelumnya di pasal yang ke-12 bagaimana Ayub menanggapi teguran, kritik, dan tuduhan dari sahabat-sahabatnya. Dan di sini kita lihat kembali Ayub melanjutkan tanggapannya itu. Karena itu sebelum kita merenungkan firman Tuhan lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kasih karunia, untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa Allah masih mengizinkan kami untuk kami terus belajar kebenaran firman-Mu dan bertumbuh di dalamnya. Tuhan, kami berdoa saat kami akan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati pikiran kami, mempersiapkan hati pikiran kami sehingga kami boleh bertumbuh di dalamnya. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ini doa, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan melihat dari Ayub pasal yang ke-13 dan pasal yang ke-14. Terlebih dahulu kita lihat bagian yang pertama dari pasal yang ke-13. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sesungguhnya semuanya itu telah dilihat mataku, didengar dan dipahami telingaku. Apa yang kamu tahu, aku juga tahu. Aku tidak kalah dengan kamu. Nah, di sini Ayub mengeluhkan klaim sahabat-sahabatnya yang merasa bahwa mereka memiliki hikmat yang lebih tinggi dari dia. Bagi mereka, terutama bagi Sofar, karena sebelumnya di pasal-pasal sebelumnya
Ayub menanggapi tanggapan dari Sofar terhadap keadaannya ini. Nah, mungkin bagi Sofar dan teman-temannya yang lain bahwa situasinya nampak begitu sederhana dan menurut mereka Ayub pasti tidak begitu paham untuk melihat apa yang mereka yakini dengan begitu mudah bisa dilihat. Nah, sehingga mungkin menurut mereka bahwa Ayub begitu tenggelam di dalam penderitaannya dan tidak melihat mengapa semua itu terjadi, bahwa menurut mereka prinsipnya bahwa ketika ada yang berdosa kemudian hukuman itu diberikan. Dan ketika Ayub mengalami pergumulan, maka prinsip keadilan yang ketat itu yang diberikan kepada Ayub oleh Allah. Nah, di sini Ayub mau mengatakan bahwa semua hal mengenai teguran dan prinsip-prinsip keadilan atau kebenaran yang menurut sahabat-sahabatnya ini telah Ayub langgar adalah hal-hal yang juga Ayub pahami. Ayub mengerti akan prinsip keadilan itu. Dia bukan orang yang tidak berhikmat, sehingga seolah Ayub mau berkata bahwa mereka seperti menyiram tanaman di musim hujan. Bahwa bagi Ayub sikap mereka yang menggurui dia itu salah sasaran. Nah, kemudian di ayat yang ketiga, Ayub berkata bahwa tetapi aku hendak berbicara dengan yang maha kuasa, aku ingin membela perkaraku di hadapan Allah. Ayub merasa bahwa apa yang sahabat-sahabatnya katakan dan tuduhkan kepada dia itu adalah sesuatu yang salah dan yang lemah. Oleh karena itu menurutnya dia akan membawa perkara itu di hadapan Allah. Bahwa sebenarnya pergumulan itu sudah cukup menekan bagi Ayub ketika dia mencoba untuk memahami situasi yang dia alami. Tetapi lebih buruk lagi bahwa ketika sahabat-sahabatnya terus bersikeras dengan pandangan mereka yang salah atas krisis atau pergumulan yang sedang Ayub alami. Dan jika kita lihat lebih dalam, sebenarnya karena desakan mereka lah ini yang mendorong Ayub untuk menuntut jawaban atau pembenaran dari Allah. Lalu di ayat yang keempat dan ayat yang kelima, sebaliknya kamulah orang yang menutupi dusta, tapi palsulah kamu sekalian. Sekiranya kamu menutup mulut, itu akan dianggap kebijaksanaan daripadamu. Nah, bagi Ayub adalah lebih baik jika sahabat-sahabatnya itu tidak mengatakan apa-apa. Saya mengutip dari David Guzik, dia mengatakan bahwa kita dapat bersimpati dengan situasi dan kekacauan yang Ayub alami, sambil menyadari bahwa kita dipanggil kepada sebuah standar yang lebih baik daripada bagaimana Ayub menanggapi sahabat-sahabatnya ini. Yaitu janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17. Atau kita bisa lihat juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 21 hingga 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Lalu di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12, Ayub berkata, dengarkanlah pembelaanku dan perhatikanlah bantahan bibirku. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Di sini Ayub menegur sahabat-sahabatnya yang mana sikap, perkataan, dan tuduhan mereka itu seolah-olah menurut mereka mewakili Allah. Nah, Ayub di sini menantang mereka dengan pertanyaan-pertanyaan ini, bahwa bagaimana jika sikap dan tindakan mereka inilah yang diuji oleh Allah. Ayub menyimpulkan di ayat yang ke-12 bahwa dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Artinya bahwa perkataan mereka itu tidak memiliki isi dan dasar yang benar. Ayub memperingatkan mereka tentang bahaya dari sikap keliru mereka, yang mana bahkan pada saat mereka seolah mengucapkan kata-kata hikmat itu untuk menunjukkan kebenaran tentang Allah yang mereka pahami tentang kasus Ayub ini. Jika memang mereka mau menunjukkan kebenaran tentang Allah, maka sebaiknya mereka melakukannya dengan jujur. Allah akan menghakimi mereka atas apa yang mereka katakan dengan mengatasnamakan Tuhan itu. Ini menjadi peringatan bagi kita untuk berhati-hati dalam menilai keadaan orang lain. Jika memang kita harus menyampaikan atau mengatakan sesuatu mengenai hal itu, maka kita perlu mengujinya dengan firman Tuhan, sehingga apa yang kita sampaikan kiranya adalah perkataan yang sesuai dengan hikmat yang alkitabiah. Lalu saudara, di ayat yang ke-11, kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Nah, sikap memihak yang ditunjukkan teman-teman Ayub adalah terhadap diri mereka sendiri. Ayub tahu bahwa mereka tidak akan pernah ingin diperlakukan seperti cara mereka memperlakukan Ayub. Dan Tuhan Yesus memberikan peringatan demikian dalam Matius 7 ayat yang kedua. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan
kepadamu. Sederhananya bahwa Ayub menilai bahwa pandangan dan penghakiman sahabat-sahabatnya terhadap dia ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan dengan adil. Penyebabnya adalah karena mereka mencoba menilai keadaan Ayub dengan seolah membela kebenaran Allah, tetapi pada jalur yang salah. Mereka mungkin tidak menyadari akan perbuatan mereka, dan mungkin mereka tidak bermaksud demikian, tetapi kenyataannya mereka menarik kesimpulan yang prematur atau tergesa-gesa terhadap Ayub. Lalu Ayub melanjutkan di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-19. Diam, aku hendak bicara, apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku, dan nyawaku akan kutatang dalam genggamanku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya, itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Dengarkanlah baik-baik perkataanku, perhatikanlah keteranganku, ketahuilah, aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Siapa mau bersengketa dengan aku, pada saat itu juga aku mau berdiam diri dan binasa. Kita bisa lihat bahwa nuansa yang kita tangkap di sini dari perkataan Ayub adalah sebuah seruan hati yang begitu kuat dan keras. Bahwa Ayub benar-benar ingin mencari keadilan dari Allah. Lalu lihat di ayat yang ke-15. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tidak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Nah, Alkitab versi King James menerjemahkan demikian. Though he slay me, yet will I trust in him, but I will maintain mine own ways before him. Meskipun ia membunuh aku, namun aku akan percaya kepadanya, tetapi aku akan membela caraku di hadapannya. Nah, dari terjemahan King James ini kita bisa melihat sikap hati Ayub bahwa dia bukanlah seseorang yang menolak atau melawan Allah, tetapi dia meminta penjelasan akan keadaan yang dia alami. Ayub tetap percaya kepada Allah terlepas dari penderitaan dan kesusahan yang dia alami. Nah, Charles Spurgeon memberikan beberapa alasan mengapa masa-masa sukar itu penting bagi orang percaya dan menolong kita untuk kita perlu untuk bertekun di dalam Tuhan dan berpegang kepada apa yang menjadi iman kita kepada Kristus. Spurgeon mengatakan bahwa masa-masa seperti itu menunjukkan kepada kita bahwa kita benar-benar adalah anak-anak Allah, karena Tuhan menegur anak-anak yang dikasihinya. Masa-masa sukar itu juga adalah saat di mana iman sejati dibentuk. Masa-masa itu adalah ketika Tuhan menguji dan meneguhkan iman kita. Dan masa-masa seperti itu adalah masa di mana iman kita bertumbuh. Nah, sikap iman yang teguh dan percaya kepada Allah dalam penderitaannya ini dengan sempurna diteladankan oleh Yesus Kristus. Seperti yang dicatat oleh Petrus di dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat 21-23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, dalam pergumulan Ayub ini, dia berkata bahwa namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Mungkin ada yang menilai bahwa Ayub begitu berbangga diri dan yakin akan kebenarannya, atau bahkan mungkin terkesan angkuh dengan kebenaran dirinya sendiri, sehingga dia bahkan berani mengangkat hal perilakunya ini di hadapan Allah. Kita perlu lihat bahwa sebelum dia mengalami musibah itu, Ayub percaya bahwa dirinya adalah orang yang tidak bercela dan jujur. Ini dikuatkan dengan pernyataan di dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dan pasal 1 ayat 8. Dia teguh berpegang pada keyakinan ini sepanjang pengalamannya tentang musibah itu dan melalui semua protes dan argumen dan tuduhan dari sahabat-sahabatnya. Bahkan di hadapan Tuhan, dia akan membela perilakunya itu. Tetapi di sini bukan dengan kesombongan, tetapi dalam hubungannya dengan kenyataan yang ada. Satu peringatan penting bagi kita bahwa kita perlu berhati-hati dalam memahami dan menerapkan hal ini. Sebab ini sebenarnya adalah area yang sangat sulit. Karena pergumulan yang datang seperti itu tidak dapat disangkali, dapat membawa kita kepada kepercayaan atau cara pandang yang salah. Mungkin ada orang yang merasa bahwa mereka memiliki tekad seperti Ayub untuk berpegang kepada kebenaran yang menurut pandangan mereka sendiri. Tetapi justru sebenarnya semakin menjadi orang yang keras kepala di dalam dosa. Jadi kita perlu seimbang di dalam melihat hal ini dan mengukur semua itu dengan kebenaran firman Tuhan. Ingat bahwa Ayub tidak mempertanyakan konsep kebenaran atau kemampuannya untuk mengetahui kebenaran itu. Dia yakin bahwa Allah sendiri mengizinkan bencana yang menimpa dia bukan karena dosa tertentu atau pelanggaran berat tertentu yang sudah dia lakukan. Itulah sebabnya Ayub mau membawa perkaranya ini di hadapan Allah. Lalu ayat 20 hingga ayat yang ke-28. Hanya janganlah kau lakukan terhadap aku dua hal ini, maka aku tidak akan bersembunyi terhadap engkau. Jauhkanlah kiranya tanganmu daripadaku, dan kegentaran terhadap engkau janganlah menimpa aku. Panggillah, maka aku akan menjawab, atau aku berbicara dan engkau menjawab.
berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Apakah engkau hendak menggetarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami yang kering? Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku dan menghukum aku karena kesalahan pada masa mudaku. Kakiku kau masukkan ke dalam pasung, segala tindak tandukku kau awasi, dan rintangan kau pasang di depan telapak kakiku, dan semuanya itu terhadap orang yang sudah rapuh seperti kayu lapuk, seperti kain yang dimakan kegat. Nah, sebenarnya Ayub tetap berpengharapan di dalam Tuhan, dan yang menjadi pergumulannya yaitu bahwa dia ingin Allah menunjukkan kepada dia alasan mengapa semua penderitaan itu menimpa dia. Jika kita lihat kembali pasal yang ke-7 ayat yang ke-16, bahwa Ayub seolah-olah ingin ditinggalkan sendiri. Tetapi di sini dia meminta agar Allah jangan menjauhkan tangannya dari Ayub. Ini menunjukkan bahwa setidaknya Ayub memahami bahwa tangan Tuhanlah yang menopang dia di tengah pencobaan yang besar ini. Kita mungkin bisa mencoba memahami perasaan yang Ayub alami bahwa dia merasa ditinggalkan. Namun Ayub mengakui bahwa Tuhan telah menyertai dia dalam penderitaan itu. Terkadang saat masuk ke dalam pergumulan yang begitu berat dan yang mana kita tidak mengerti atau membayangkan mengapa hal itu terjadi kepada kita, kita pun mengangkat pertanyaan yang sama seperti Ayub. Di ayat yang ke-23 dan 24, berapa besar kesalahan dan dosaku, beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuhmu? Di sini kita perlu melihat kembali bagaimana hati Ayub yang meskipun dalam pergumulan dan menghadapi hal-hal yang membuat dia bergumul di dalam imannya, tetapi dia mengambil langkah yang tepat, yaitu membawa pergumulan itu kepada Allah. Bahwa kita perlu belajar untuk melihat dan melakukan hal yang sama, yaitu bahwa kita datang kepada Allah dengan kerendahan hati dan mencurahkan isi hati kita kepada Dia. Pemazmur di dalam Mazmur 62 ayat 9 mengatakan bahwa percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, Allah ialah tempat perlindungan kita. Lalu saudara, dari sini kita akan melihat apa yang Ayub sampaikan di pasal yang ke-14. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Bahwa dari penderitaan yang sedang dia alami, Ayub menyadari bahwa hidup ini singkat. Nah saudara, di sini kemudian di ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-6, Ayub berbicara mengenai belas kasih kepada manusia yang rapuh. Dia meminta belas kasih dari Allah kepada manusia yang rapuh. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu dan batas-batasnya sudah kau tetapkan sehingga tidak dapat dilangkahinya, hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya agar ia beristirahat sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Ayub di sini ingin meminta agar Allah menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang rapuh, dan tentu hal ini sangat kuat dari dalam hatinya sebab dia sedang berada dalam penderitaan dan pergumulan yang hebat. Nuansa hati Ayub yang coba dia ungkapkan di sini bahwa dalam keputusasaannya dia berpikir bahwa mungkin Allah menuntut sesuatu dari dirinya yang tidak dapat dia lakukan atau berikan. Jika Allah menuntut Ayub menjadi sosok yang sempurna sebelum Allah sendiri meringankan penderitaannya, maka Ayub tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa memenuhi tuntutan atau standar itu. Terkadang pemikiran ini juga datang dan menyerang mereka yang bergumul, sebab mereka berpikir bahwa supaya Allah mau menolong mereka, maka mereka harus melakukan berbagai hal untuk mengambil hati Allah. Tetapi Injil Damai Sejahtera bukanlah yang demikian. Berita sukacita dari Injil Kristus adalah bahwa kita manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa ialah maut. Dan dengan upaya dan perbuatan kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu menjadi benar di hadapan Allah. Maka Kristus datang mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dia datang menanggung dosa dan hukuman kita di atas kayu salib. Dan lewat karya penebusannya kita dibenarkan di hadapan Allah. Dan diberikan anugerah menjadi anak-anak Allah. Rasul Yohanes menulis dalam suratnya demikian, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Lalu ayat 7 hingga ayat yang ke-12. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap.
Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Nah, Ayub menggambarkan sebuah perbandingan antara manusia dan pohon yang mana menurutnya sebuah pohon masih memiliki harapan meskipun sudah ditebang, sebab pohon itu masih bisa bertunas kembali. Sedangkan bagi manusia setelah kematiannya maka tidak ada harapan lagi. Seperti air menguap dari dalam tasik dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak terbangun dari tidurnya. Pasal yang ke-14 ayat 11 dan 12. Lalu di sini saudara, ada suatu gambaran tentang pengharapan bagi manusia yang rapuh di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Akhirnya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut dan menetapkan waktu bagiku. Kemudian mengingat aku pula, kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut, engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepa. Bahwa ada hal yang menarik dalam perkataan Ayub di sini, di mana dia secara tidak langsung menyinggung hal kebangkitan. Dia mengatakan kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut, engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Nah saudara, frasa tiba giliranku di sini di ayat yang ke-14 bisa juga diterjemahkan dengan sampai datang ketukaranku. Indonesia terjemahan lama. Yang mana memberikan makna tentang sesuatu yang diubahkan. Nah David Guzik memberikan komentar demikian. Kita juga nanti masa di mana kita akan diubahkan itu datang. Kita akan diubah ke dalam keadaan yang tidak dapat binasa pada saat kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 50-53. Kita akan melihat Kristus dan kita akan diubahkan serupa dengan dia. 1 Yohanes 3 ayat 2. Dan tubuh kita akan dimuliakan atau diubahkan secara mulia. Filipi 3 ayat 21. Nah dia kemudian melanjutkan bahwa pada saat yang sama ada beberapa hal yang tidak akan berubah bagi orang percaya ketika mereka pergi ke sorga. Yaitu tujuan dan prioritas hidup sebagai orang Kristen itu tidak berubah. Dan identitas seorang Kristen itu tidak berubah. Lalu saudara, di bagian yang terakhir, ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-22. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya, seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat, demikianlah kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia tetapi ia tidak tahu, atau mereka menjadi hina tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka. Kata-kata ini tepat untuk menyimpulkan bagian ini, yang mana merekam perkataan Ayub kepada teman-temannya dan doanya kepada Tuhan. Jiwanya benar-benar berduka. Dan kebanyakan dari apa yang kita baca adalah curahan perasaannya yang merasa bahwa dia begitu tertekan dan menghadapi hal yang sangat menyakitkan. Saat kita melihat gambaran nuansa hati yang diungkapkan Ayub, mungkin sangat mudah untuk membaca ledakan emosi. Dan kita mungkin menduga bahwa kurangnya pemikiran teologis dalam diri Ayub. Dan mungkin kita berpikir bahwa Ayub kurang rohani dari yang seharusnya. Namun kita harus ingat bahwa kitab Ayub mencatat banyak pendapat Ayub yang mana lahir dari rasa sakit dan frustrasi yang luar biasa. Pendapat yang kemudian dikoreksi dan ditegur. Hal yang dapat kita katakan tentang penderitaan Ayub, bahwa perasaannya nyata dan dapat dimengerti. Namun ada kebenaran yang melampaui perasaannya yang membuat penderitaannya masuk akal. Meskipun kebenaran itu sepenuhnya masih terselubung bagi Ayub. Pelajaran yang sama datang kepada kita. Bahwa mungkin ada hal dan pergumulan-pergumulan yang tidak kita mengerti. Atau bahkan menekan hati dan pikiran kita. Tetapi ingat bahwa ada kebenaran akan kasih dan hikmat Allah yang melampaui perasaan kita. Itulah sebabnya penting untuk kita mengingat apa yang Rasul Paulus doakan bagi jemaat di Filipi. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau izinkan kami untuk belajar dan bertumbuh, untuk melihat apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tolong kami Tuhan Yesus bahwa dalam setiap pergumulan kehidupan kami, Allah bantu untuk terus melihat tangan pengasihan Tuhan, hikmat dan penyertaan-Mu. Dan biarlah Tuhan Yesus kami boleh berjalan di dalamnya. Kami berdoa Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan menuntun, menyertai, memberkati, menolong kami.
Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan topang. Setiap kami di dalam pergumulan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan tuntun sertai dan jagai kami. Ini doa, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.